Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramawati, NIM 19121079. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi atau hasil kerja UTS saya dalam mata kuliah kecakapan antarpersonal yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nurul Fajriah Mukhlis Eskom MMSI. Baik, melangkah ke materi selanjutnya, yaitu saya akan memaparkan hasil kerja UTS saya yang dimana ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu pemahaman tentang kecakapan antarpersonal. Yang kedua yaitu memberikan jenis kecakapan beserta contohnya. Dan yang terakhir itu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diperhatikan dalam human relation. Baik, melangkah ke soal pertama yaitu yang dimana kecakapan antarpersonal adalah kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan manusia atau orang lain, yang dimana seseorang itu dapat bermanfaat untuk orang di sekitarnya dan juga memiliki sikap memotivasi orang lain dan juga bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Baik, yang selanjutnya yaitu soal nomor 2 yaitu jenis kecakapan beserta contohnya. Yang pertama yaitu kecakapan personal, yang dimana adalah suatu kecakapan yang dibutuhkan oleh diri sendiri untuk dapat lebih mengenal dan memahami dirinya sendiri. Di sini ada 2 yang mencakup dari kecakapan personal, yaitu kecakapan kesadaran diri dan kecakapan berpikir rasional. Di sini contohnya itu kalau kecakapan kesadaran diri yaitu menghayati diri sebagai makhluk hidup, yang dimana kita harus lebih mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, baik itu kelebihan maupun kekurangan kita, guna untuk meningkatkan pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk yang lain. Yang kedua, yang selanjutnya itu kecakapan berpikir rasional, yang dimana di sini itu kita dibutuhkan, contohnya itu kita dibutuhkan untuk menggali dan menemukan sesuatu informasi. Selain juga kita bisa mengambil sebuah keputusan dari pemecahan sebuah masalah yang ada. Kita bisa memecahkan suatu masalah yang ada dengan solusi yang kita dapat dari diri kita sendiri. Atau kita di sini kecakapan akademik itu mampu memecahkan sebuah masalah. Yang selanjutnya itu kecakapan akademik. Kecakapan akademik adalah kemampuan di dalam berpikir secara logis dan ilmiah dan alamiah, seperti dalam halnya pembelajaran, di mana kita harus belajar dengan giat untuk menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita. Yang dimana kita harus menempuh pendidikan sejauh yang kita bisa, dan juga kita tidak boleh bermalas-malasan. Yang selanjutnya yaitu kecakapan sosial. Kecakapan sosial adalah kemampuan bersosialisasi terhadap orang lain. Di sini kecakapan sosial dikategorikan menjadi 2. Yang pertama yaitu kecakapan bekerja sama. Contohnya itu seperti kita bekerja sama dalam sebuah event atau dalam sebuah himpunan atau organisasi, mengadakan suatu kegiatan, dan di situ kita bisa berkontribusi untuk menyelesaikan suatu event dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu kecakapan berkomunikasi. Kecakapan berkomunikasi di sini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, yang dimana yang biasa kita lakukan kegiatan ini sehari-hari, dimana kita berinteraksi dengan teman kita ataupun orang
tua kita, teman kita, dosen kita, dan lain-lain, dimanapun dan kapanpun. Dan juga kita bisa tuangkan dalam sebuah tulisan yang seperti contohnya itu dalam sebuah chattingan di WA, di Facebook, di Instagram, bagaimana kita bisa untuk berkomunikasi dengan baik di tulisan maupun secara langsung. Selanjutnya yaitu kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional ini adalah jenis kecakapan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berada di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu dalam kecakapan vokasional itu sendiri terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah kecakapan vokasional dasar, yang dimana contohnya dari kecakapan vokasional dasar itu yang berhubungan dengan siswa atau peserta didik atau kita sebagai mahasiswa dalam menggunakan beberapa peralatan seperti palu, obeng, gergaji, dan lainnya. Yang kedua yaitu kecakapan vokasional khusus, yang dimana contohnya itu peserta didik bisa menekuni pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti misalnya kita mengambil jurusan otomotif, kita bisa menjadi montir di sebuah bengkel, atau misalnya juga kita mengambil jurusan sistem informasi ini. Sistem informasi ini kita bisa selanjutnya bekerja di bidang perkantoran ataupun di bidang programmer atau yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita atau apa yang harus kita kerjakan dalam human relation. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati, yang dimana baik di sini dalam soal kali ini kita dihadapkan dengan suatu masalah di mana kita sebagai karyawan perusahaan dan bagaimana kita menyikapinya untuk menjalin hubungan yang baik dalam perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Perusahaannya menemukan sikap saling menghormati dan menghargai tentunya akan membuat kita diri sendiri sebagai karyawan tersebut bisa dihormati dan dihargai kembali. Yang kedua yaitu keterbukaan. Keterbukaan maksudnya dalam hal masalah ataupun masalah perusahaan maupun hal lainnya, yang dimana keterbukaan dalam sebuah perusahaan, maksudnya di sini kita mengetahui setiap perkembangan perusahaan sebagai karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dalam sebuah perusahaan itu penting dikarenakan perusahaan itu kita bisa menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya karena komunikasi kita yang baik, atau kita mudah memberikan informasi atau komunikasi yang bisa bermanfaat untuk perusahaan lainnya. Seperti kita bisa menjalin kerjasama. Akibat dari manfaat dari komunikasi yang baik itu, kita bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, dan juga dalam media massa kita akan disebut sebagai perusahaan, atau dalam perusahaan tersebut mempunyai karyawan-karyawan yang aktif dan produktif. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini
bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.